mau beli apa? Udah kakak tadi nggak makan emang? Cantik sekali. Bikin mie makan. Wih, cantik woi. Kita bikin olahan lagi dari roti tawar. Nah, ini tuh bisa banget dibekuin loh. Nah, ini hasil jadinya setelah dibekuin. Tuh kalian lihat ya, beku seperti ini. Jadi, ini bisa juga kalau misalnya kalian mau menjualnya sebagai frozen food atau kalau misalnya kalian mau nyetok buat bekal anak sekolah. Nah, ini bahannya juga mudah didapat. Jadi, pertama ini kita potong-potong dulu sosis. Di sini Umi pakai sosisnya itu 5 buah ya. Jadi sosisnya itu kita potong-potong aja seperti biasa, potong tipis-tipis gini, atau kalau misalnya kalian mau potong memanjang juga nggak apa-apa sih, itu bebas aja. Pokoknya kita potong semua, terus kemudian kita pakai bawang bombay juga. Untuk bawang bombaynya ini juga Umi nggak dicincang yang sampai cincang kasar gitu, cukup dipotong-potong kayak gini aja. Nah, terus kemudian ini untuk sausnya, di sini kita menggunakan saus spaghetti instan. Jadi saus spaghetti instan terserah kalian mau pakai merek apa aja, itu bebas. Nah, ini semuanya tinggal kita masak aja. Jadi ini kita panasin minyak sedikit, terus kemudian kita akan tumis bawang bombaynya kalau udah panas, dan kita akan masukin si sosisnya biar dia matang. Nah, ini bawang bombaynya kita masukin, kita masak sampai dia agak layu. Kalau misalnya kalian mau kelihatan lebih banyak, itu sebenarnya mau bawang bombaynya lebih dibanyakin pun juga nggak apa-apa ya, boleh. Karena ini tuh dulu Umi pernah dikasih tips sama ada waktu itu Umi ikut kelas bikin snack box gitu tuh ya. Nah, itu tuh jadi dia menyarankan kalau misalnya kita emang mau bikin sesuatu yang isiannya itu biar kelihatan lebih banyak, itu kita bisa banyakin jumlah bawang bombaynya, karena bawang bombay itu juga memperkaya rasa, biarpun nggak yang banyak banget ya, tapi ditambahin. Jadi misalnya tadi kan cuma setengah, nah itu kan boleh pakai 1 bawang bombaynya. Nah, ini saus spagettinya kita masukin, terus kemudian tambahin air. Nah, airnya cukup sedikit aja ya, paling sekitar 30 ml ya. Nah, jadi itu cuman buat biar nggak terlalu kental, karena si saus spagettinya kan itu tadi masih kental banget. Dan kalau dimasak pasti dia akan lebih kental lagi. Nah, ini sudah masak seperti ini. Ini kalau misalnya kalian mau tambahin lagi, kayak misalnya mau ditambahin oregano gitu-gitu, itu juga boleh. Nah, sekarang kita mau bikin untuk saus kejunya, untuk bagian atasnya. Nah, ini kita menggunakan si pro cheese. Jadi Umi pakai pro cheese Pridi. Nah, ini kita panasin dicampur dengan susu. Seperti ini. Nah, ini cukup sampai, pokoknya sampai kejunya larut ya. Jadi nanti sampai kejunya larut, terus si susunya kan tadi kan susunya encer tuh, karena dia kena si keju yang larut, jadi dia akan semakin semakin cair gitu. Nah, ini pun nanti bisa kalian tambahin air sendiri kalau udah dingin. Ini kan kejunya asal udah larut. Kalau misalnya nanti kalian merasa, wah ini kayak masih terlalu kental deh, nah itu bisa kalian tambah susu aja lagi. Jadi pas udah dingin pun kalian tambah susu, kalian aduk-aduk juga nggak masalah. Ini tetap nggak usah dimasak lagi, karena proses memasaknya itu cuman buat ngelarutin si keju ini aja. Nih, kalau kayak kalian masih ngerasa ini kayak masih agak kekentalan, nah kan tinggal tambahin aja nih susu lagi dikit tuh. Jadi kalau misalnya kalian misal nih di daerah kalian tuh lagi banyak yang kayak ngebekal-bekal gitu. Nah, ini juga bisa nih kalian tawarin ke ibu-ibunya, "Mom, mau nggak nih? Aku punya ini, punya punya frozen food nih, si pizza tumpuk, bisa buat bekal, tinggal diangetin loh," gitu. Nah, ini roti tawar kita ambil, terus kemudian pinggirnya itu kita buang seperti ini.
Jadi pinggirnya itu nanti bisa kalian manfaatin nih, misalnya kalian mau bikin jadi bagelen stick yang videonya ada di dapur Akabila juga. Nah itu kalian juga bisa tuh. Nah atau kalian mau si pinggirannya itu buat campuran kayak kalau kalian bikin puding itu juga bisa. Nah ini rotinya kita pipihin dulu ya. Jadi kalau Umi masukin dulu di dalam plastik biar nggak berantakan. Terus habis itu baru kemudian di giling. Nah untuk cetakannya di sini Umi pakai pelong cutter bentuk bulat gini nih kayak gini. Kalau nggak ada pelong cutter juga sebenarnya bisa kok kalian tumplekin aja di loyang aluminium foilnya, ditumpuk di bagian atasnya, terus kemudian bisa kalian gunting aja sesuai mengikuti pola si aluminium foil yang bulatnya ini. Nah terus sisa rotinya itu kita jadiin base, jadi ditaruh di bagian dasar seperti ini, kita gunting-gunting aja, paling mudah emang pakai gunting ya daripada pakai pisau agak ribet. Nah terus habis itu kita taruh isiannya yang tadi sudah kita buat, si sosis yang sudah tadi kita masak pakai bawang bombay sama saus spaghetti. Nah ini kalau udah seperti itu kemudian kita tumpuk lagi pakai si roti tawar yang bulat tadi. Nah ini kita lakuin dulu sampai habis, baru kemudian nanti kita akan tutup dengan si saus keju yang sudah kita buat. Nih kita gilas, habis kita gilas terus kemudian kita plong seperti ini. Nah terus ambil si aluminium foilnya. Nah sisanya ini kita taruh di bawahnya, di aluminium foilnya. Jadi ini tuh mahalnya tuh sebenarnya di aluminium foil ya, sama nggak mahal-mahal banget sih, maksudnya yang cost yang agak lumayan tuh di aluminium foil sama di keju. Kalau untuk kayak tumisan sosisnya, terus kayak untuk roti tawarnya itu murah loh. Roti tawar aja kan satu biji ini nggak sampai 1.000. Jadi Umi beli harganya 27.000 tuh isinya 30 potong. Jadi kan dia masih sangat terjangkau kan. Nah terus, nah ini saus kejunya kita taruh di bagian atas seperti ini. Nih terus kita rata-ratain aja nih pakai sendok seperti ini. Nih. Jadi kurang lebih tuh sekitar 2-3 sendok aja cukup. Nih kayak gini. Tuh. Tinggal diratain. Nah habis itu nanti kalau misalnya udah semua, ini tinggal nanti akan kita kita taburin dulu pakai parsley. Kalau Umi taburin parsley biar dia lebih cakep. Parsleynya juga itu parsley yang udah botolan ya, parsley flakes seperti ini. Nah ini tinggal kita taburin bagian atasnya jadi dia lebih cakep. Nah jadi ini dikasih namanya itu pizza tumpuk karena ini memang sebenarnya kayak mirip-mirip roti-roti pizza yang ada di luaran, tapi ini versinya tuh dia ditumpuk dan nggak kelihatan gitu, jadi dia tersembunyi. Jadi kalian bisa jual ini sebagai pizza tumpuk. Nah selanjutnya tinggal kita oven aja nih. Jadi di oven tuh biar jadi set gitu loh. Kalau misalnya atasnya set, ini kan masih basah nih atasnya. Nah kalau di oven nanti dia atasnya tuh jadi set gitu. Nah ini kita oven. Kalau Umi ngovennya di sini sampai dia agak kecoklatan gitu loh. Jadi agak-agak ada coklat-coklatnya di bagian atasnya. Nah terus baru kemudian diangkat. Nah kalau misalnya kalian mau ini dijual sebagai frozen food, nah itu kalian bekuin. Jadi habis ini udah matang kan, ditunggu dulu sampai agak dingin, terus kemudian kalian bekuin. Nah setelah kalian bekukan, nah itu bisa kalian kemas di dalam tin wall, atau kalau misalnya mau lebih oke lagi diplastikin dulu ya, di plastik terus di vakum. Habis di vakum baru masukin di dalam tin wall gitu, jadi terlihat lebih profesional. Nih, jadi ini bisa banget selain buat stok anak-anak untuk bekal, untuk cemilan di rumah, bisa juga buat dijual. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Hati-hati ya, panas. Panas.
Yummy? Panas banget loh, baru keluar dari oven. Cantik sekali. Terus bikin mie makan. Cantik, kuy.